Bayangkan sebuah negeri yang sudah mengenal tulisan, ketika banyak bagian dunia masih menggoreskan simbol di batu. Sebuah negeri yang memulai pertanian, membangun kota, menciptakan filsafat, dan membentuk sistem politik. Ribuan tahun sebelum Eropa mengenal alfabet Latin. Selamat datang di Tiongkok kuno, salah satu peradaban tertua dan paling terus-menerus dalam sejarah manusia. Namun Tiongkok kuno bukan hanya kisah tentang masa lalu, ia adalah benih dari peradaban timur yang terus tumbuh dan berdampak hingga hari ini. Ini adalah kisah tentang keajaiban yang lahir dari tanah, sungai, langit, dan manusia yang menciptanya. Peradaban Tiongkok dimulai dari lembah sungai Huanghe, atau dikenal sebagai Sungai Kuning. Tanah loess yang subur membuat wilayah ini cocok untuk pertanian. Tapi sungainya juga dikenal sebagai sungai kesedihan, karena banjirnya seringkali mematikan. Sekitar 5.000 tahun lalu, masyarakat Neolitik seperti budaya Yangsha dan Longshan mulai berkembang. Mereka bertani, membuat tembikar, dan hidup dalam komunitas kecil. Budaya Yangsha terkenal dengan tembikar merahnya yang dihiasi pola-pola geometris, hasil karya tangan yang menunjukkan kreativitas tinggi. Mereka hidup di rumah-rumah bundar semi bawah tanah yang hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Sementara itu, budaya Longshan membawa revolusi roda tembikar, struktur sosial yang hierarkis dan benteng dari tanah padat. Mereka mulai mengenal konsep pertahanan kota, tanda awal dari sistem pemerintahan dan militer. Para arkeolog juga menemukan sistem irigasi kuno dan jalur perdagangan antara desa-desa yang tersebar. Bahkan ditemukan kalung jade yang dipercayai sebagai simbol kekuasaan spiritual. Masyarakat ini bukan sekadar petani. Mereka adalah pelopor peradaban sejati. Tapi semua berubah ketika dinasti pertama muncul, dinasti Xia. Meski dinasti Xia masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan karena kurangnya bukti arkeologis langsung, dinasti Shang yang muncul sekitar 1600 sebelum Masehi adalah yang pertama tercatat jelas dalam sejarah Tiongkok. Dinasti Shang memperkenalkan sistem tulisan tertua di Tiongkok. Melalui oracle bones, tulang dan tempurung kura-kura yang diukir pertanyaan kepada dewa, mereka juga ahli dalam pembuatan perunggu dan memiliki sistem sosial yang sangat hierarkis. Raja Shang dianggap sebagai perantara antara manusia dan dunia spiritual. Pusat kekuasaan Shang berada di kota Yin. Kompleks pemakamannya mengungkapkan banyak hal, kereta kuda, senjata, dan kadang korban manusia. Ritual-ritual ini menggambarkan dunia spiritual yang sangat kuat dan ketakutan akan alam semesta yang tidak terkendali. Bejana perunggu seperti Ding Danju bukan hanya alat upacara, tetapi juga mahakarya seni. Mereka memuat simbol-simbol naga dan burung mitos, mewakili kekuatan dan keabadian. Para pengrajin Shang adalah seniman dan spiritualis sekaligus. Selain itu, mereka telah mengenal sistem pembagian wilayah, pajak hasil tani, serta pengamatan langit untuk pertanian. Bahkan kalender lunar awal mulai digunakan untuk mengatur musim tanam dan panen. Setelah runtuhnya dinasti Shang, muncul dinasti Zhou yang berlangsung lebih dari 800 tahun terlama dalam sejarah Tiongkok. Mereka memperkenalkan konsep penting, mandat langit bahwa raja diberi kuasa oleh surga, tapi bisa dicabut bila tak berlaku adil. Dinasti Zhou terbagi menjadi dua periode, Zhou Barat dan Zhou Timur. Pada masa Zhou Timur, lahirlah era yang penuh gejolak dan pemikiran. Zaman musim semi dan gugur, serta zaman negara-negara berperang. Di tengah kekacauan, justru lahir cahaya pemikiran. Konfusius, Laozi Mozi. Konfusius mengajarkan pentingnya hubungan sosial, tata krama, dan pengabdian pada keluarga. Laozi mengajarkan tahu jalan alam, tentang mengalir mengikuti ritme semesta. Mozi, filsuf yang jarang dibahas, menolak perang, dan menekankan cinta universal. Mereka adalah fondasi filsafat timur. Dinasti Zhou juga memperkenalkan sistem feodal. Wilayah dibagi kepada bangsawan yang berkuasa atas nama raja. Namun ketika para bangsawan mulai lebih kuat dari raja,
muncul konflik internal. Persaingan klan dan negara kota melahirkan perang tiada henti. Teknologi pun maju pesat. Besi menggantikan perunggu, membawa alat pertanian dan senjata yang lebih kuat. Irigasi, sawah bertingkat dan perdagangan antar kota mendorong ekonomi tumbuh. Dari kekacauan negara-negara berperang, muncullah sosok ambisius, Qin Shi Huang. Pada 221 sebelum Masehi, ia mempersatukan Tiongkok menjadi kekaisaran pertama. Qin Shi Huang mendirikan dinasti Qin yang singkat tapi sangat berpengaruh. Ia menerapkan sistem hukum yang keras, menyatukan mata uang, ukuran, tulisan, dan memerintahkan pembangunan tembok raksasa. Ia membakar buku dan mengubur hidup-hidup cendekiawan demi kesatuan pikiran. Tapi ia juga membangun jalan raya kekaisaran, sistem pos, dan birokrasi efisien. Pemerintahannya adalah cikal bakal negara modern. Ia mencari keabadian, mengirim ekspedisi ke lautan, mencari ramuan suci, dan membangun makam raksasa dengan ribuan patung prajurit teracota yang tak pernah tidur. Simbol kejayaan dan ketakutan seorang raja. Dinasti Han membawa stabilitas, inovasi, dan kejayaan budaya. Kaisar Wu memperluas wilayah hingga Asia Tengah dan membuka jalur sutra, jalur emas yang menghubungkan timur dan barat. Inilah era penemuan besar. Kompas, kertas, kemajuan medis, astronomi, dan pertanian. Ujian pegawai negeri diperkenalkan birokrasi berbasis kemampuan menggantikan keturunan. Sastrawan Sima Qian, ia menulis Records of the Grand Historian, sejarah raksasa yang mendefinisikan narasi kekaisaran. Jalur sutra membuka pasar dengan India, Persia, dan bahkan kekaisaran Romawi. Dinasti Han menjadikan Konfusianisme sebagai ideologi negara. Pendidikan, moralitas, dan stabilitas menjadi pilar kekaisaran. Sistem jalan dan kantor pos menyatukan negeri seluas benua. Han melihat dirinya sebagai Zhongguo negeri tengah, pusat dunia beradab. Dan mungkin dalam banyak hal mereka benar. Dari lembah Sungai Kuning hingga padang gurun jalur sutra, dari tulisan oracle hingga sastra klasik Tiongkok kuno, bukan hanya peradaban besar. Ia adalah kisah tentang ketekunan, kebijaksanaan, dan pencarian abadi akan harmoni. Dan hingga kini, setiap karakter Han yang ditulis, setiap filsuf yang dikutip, setiap jalur sutra yang dikenang adalah jejak dari perjalanan panjang bernama Tiongkok kuno. Baik, itulah tentang Tiongkok kuno. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.